masih boleh belajar firman Tuhan. Nah, minggu ini saudara, saya ingin ajak kita semua, kita berfokus menjadi penuai-penuai yang efektif. Kembali topik ini kita akan singgung saudara. Ya, tapi kali ini kita mau belajar siapakah penuai yang efektif itu. Nah, saya percaya saudaraku, orang yang jadi penuai yang efektif adalah orang yang punya hati seperti Barnabas. Nah, kita mau belajar, saudara. Barnabas adalah pemenang jiwa yang sangat efektif. Kenapa? Mari kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 26. Kita baca firman Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saudara, Barnabas, karena dia orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, maka sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi Barnabas ini pembawa jiwa. Dia bawa orang-orang ini kepada Tuhan. Saudara-saudara, Barnabas adalah seorang pemenang jiwa yang efektif. Karena itu, saudara, kita mau belajar. Kenapa? Kenapa Barnabas, saudaraku, adalah pemenang jiwa yang efektif? Bukan hanya itu, saudara. Dia juga pemurid yang sangat efektif. Dia adalah mentor, bapak yang baik, saudaraku. Nah, hari ini kita mau belajar apa faktor-faktor yang membuat saudara, Barnabas ini adalah pemenang, jiwa yang efektif, mentor yang terbaik, pemurid yang terbaik. Bahkan saudara, dia adalah anggota kompak yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau lihat, saudaraku, mengapa. Nah, kalau saudara buka Alkitab, saudara, khususnya di Kisah Rasul, dan saudara baca, saudara akan menemukan 4 faktor yang membuat Barnabas adalah seorang pemenang jiwa yang efektif. Nah, mari kita lihat yang pertama, saudara. Dalam Kisah 4 ayat 36, saudara, Barnabas itu dia mempunyai sifat Roh Kudus, saudara. Karena kata Barnabas berasal dari 2 kata. Bar artinya, saudara, anak dari, Nabas itu kata lain dari penghibur atau penolong. Parakletos itu gelarnya Roh Kudus, bukan? Jadi Barnabas boleh dikatakan artinya anaknya Roh Kudus. Wow, anaknya Roh Kudus. Makanya Barnabas artinya anak penghiburan. Anak penghiburan. Nah, saudara, kenapa Barnabas adalah pemenang jiwa yang efektif? Karena Barnabas suka membangun hubungan. Itu kuncinya, saudara. Dia suka sekali membangun hubungan. Karena, saudaraku, penghiburan itu, parakletos, itu punya arti pendamping. Roh Kudus itu suka mendampingi orang, saudara. Menolong orang itu, supaya dia, saudaraku, bisa tumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, Barnabas adalah pendamping yang terbaik. Dia suka bangun hubungan. Dia dampingi jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa itu kenal Tuhan. Dia bawa jiwa-jiwa itu didampingi supaya ketemu dengan Tuhan. Saudaraku, itulah sifat dari Barnabas. Dia punya sifat dari Roh Kudus, saudara. Nah, saudara-saudara, itu faktor yang pertama. Yang kedua, saudara, karena Barnabas itu sangat murah hati. Kalau saudara baca dalam Kisah 4 ayat 37, Barnabas
waktu di tengah revival di Kisah 4 itu, dia begitu tersentuh oleh Tuhan, sehingga dia menjual hartanya, saudara. Barnabas itu ingat, dia orang kaya, ya, dari Pulau Siprus, ya, saudara. Nah, kemudian saudara, dia jual hartanya, dia bagikan kepada orang-orang miskin, saudara. Oh, dia murah hati sekali, ya. Nah, saudara, itu yang menyebabkan Barnabas itu, saudara, sangat-sangat, ya, bersedia selalu melayani orang lain. Dia suka memberi waktunya, memberi hartanya, memberi perhatiannya untuk jiwa-jiwa. Saudara, apakah kita punya hati seperti hati Barnabas? Nah, itu faktor yang kedua. Nah, faktor yang ketiga, kenapa dia pemenang jiwa yang baik? Karena, saudaraku, Barnabas itu sabar dan mengasihi orang-orang yang menyulitkan. Nanti saudara baca dalam Kisah 9. Kalau saudara baca dalam ayat 26 sampai 28, di situ tercatat, saudaraku, ya, khususnya pasal 9 ini. Nah, saudara, kita lihat waktu itu ada seorang, saudara, tadinya dia adalah seorang yang sangat radikal, orang Yahudi yang radikal, yang sangat benci kekristenan, yang bahkan dia, saudaraku, menyeret orang-orang Kristen keluar dari rumah-rumah dan membawa mereka, saudaraku, untuk dihukum. Ya, siapa dia, saudara? Saulus. Saulus ini, saudaraku, satu kali di Kisah 9, dia berjumpa dengan Tuhan. Oh, Saulus, saudaraku, langsung buta matanya. Saudara, tapi kemudian Saulus, ya, setelah dia, saudaraku, ketemu dengan Ananias, ya, dia matanya tercelik, kemudian dia dibaptis penuh dengan Roh Kudus. Kemudian, saudaraku, Saulus ini, ya, dia, saudaraku, ya, ketemu dengan jemaat di Yerusalem. Nah, waktu dia bergabung dengan jemaat, saudara, wah, jemaat-jemaat ketakutan. Kenapa, saudara? Karena dia dulu kaum radikal, bahkan dia yang membunuh orang-orang Kristen. Jadi mereka takut sekali, ya, mereka tidak mau bergaul dengan dia. Maka Saulus ini, ya, seperti terisolasi. Nah, waktu, saudaraku, Barnabas dengar ini, saudara, Barnabas satu-satunya orang yang mau ketemu dengan Saulus, saudara. Dia bawa Saulus ini ketemu dengan rasul-rasul, dia perkenalkan dengan rasul-rasul. Alangkah luar biasanya, saudara, Barnabas, hatinya itu mengasihi jiwa-jiwa. Ya, jiwa baru ini dibawa ketemu dengan rasul. Nah, saudara, waktu itu, ya, karena Saulus memang belum dewasa rohani, maklum dia anak muda, ya, dia, saudaraku, muridnya Gamaliel, tentu dia, saudaraku, menguasai Alkitab. Nah, dia ajak orang-orang di sinagog berdebat, orang-orang Yahudi berdebat, ya, saudara. Maka, ya, timbullah aniaya, ya, orang Kristen jadi dianiaya. Nah, Saulus ini semangat, saudara. Ya, tapi karena dia jiwa baru, ya tentu ada efeknya. Efeknya apa, saudaraku? Timbullah aniaya. Aduh, saudaraku, sehingga, ya, bukan hanya Saulus yang dianiaya, gereja ikut kena getahnya. Akhirnya, saudara, mereka harus melarikan Saulus, ya, untuk pergi, ya, dari Yerusalem, saudara. Ya, mungkin mereka pikir, aduh, anak muda ini, ya, bikin susah. Udahlah, kasih dia one way ticket, ya, supaya dia pulang kampung aja lah. Mungkin mereka berpikir begitu, saudara. Akhirnya, saudara, Saulus pulang ke kampungnya di Tarsus. Nah, saudaraku, anak muda yang menyulitkan ini, ya, dia pulang ke kampungnya. Tapi dengar, saudaraku, kampungnya itu, yaitu di Tarsus, belum ada gereja. Gereja baru sampai ke Antioquia. Saudaraku, tapi jiwa baru yang masih bayi rohani ini,
harus bertahan hidup di tengah tempat yang tidak ada jemaat. Bagaimana secara manusia dia bisa bertahan, saudara? Bayi rohani dibiarkan sendirian. Saudaraku, hidup di tengah kota yang tidak ada jemaat, tidak ada satu pun orang Kristen. Bagaimana dia bisa bertahan? Saudara, nanti kita lanjutkan ceritanya. Nah, saudara, Barnabas bukan hanya, saudaraku, ya bisa mengasihi Saulus yang menyulitkan ini. Tapi yang keempat, Barnabas juga sabar terhadap orang-orang yang belum berubah atau mungkin sulit berubah. Ya, contohnya saudara, di Kisah 15. Kalau saudara perhatikan, ya saudara, ya waktu itu Paulus sangat tidak suka sama Markus, saudara. Karena Markus ini anak mami. Ya, dia egois. Salah satu kejadian dia meninggalkan, saudaraku, ya Paulus dan Barnabas ya di satu kota, dia pergi pulang ke rumahnya. Jadi Paulus nggak suka sama perbuatan Markus. Ya maklum, Paulus juga belum dewasa sepenuhnya. Jadi saudara, Paulus berkata, aku tidak mau ajak Markus lagi. Nah, terakhir mereka jadi konflik. Paulus dan Barnabas konflik. Tapi Barnabas, saudara, dia bisa mengasihi Markus. Walaupun Markus waktu itu, saudara, egois. Markus kekanak-kanakan. Markus nggak setia. Markus nggak berubah hidupnya. Tapi Barnabas dekati dia. Dia muridkan Markus, saudara. Luar biasa. Markus anak muda ini, saudara. Ketika dimuridkan oleh Barnabas, puji Tuhan, dia, saudaraku, pada akhir hidupnya, ya, dia, saudaraku, begitu luar biasa. Ya, Markus ini, saudara, ya, akhirnya dia, ya, pulih hubungannya dengan Saulus, dengan Paulus. Dia yang menemani Paulus sampai akhir hidup Paulus, saudara. Dia melayani Paulus. Luar biasa. Markus ini juga adalah penulis Injil Markus. Dia juga adalah penulis dari Petrus, saudaraku. Ya, ada kemungkinan surat-surat Petrus dia yang tulis. Ya, saudara. Bahkan, saudara, Markus terkenal. Dia melayani sebagai rasul. Diutus ke Afrika Utara. Dan dia mati syahid, saudaraku, di Afrika Utara. Luar biasa. Saudara-saudara, anak muda yang pengecut ini, yang saudaraku tidak punya, saudaraku, ya kesetiaan tadinya, tapi dimuridkan oleh Barnabas, dia menjadi, saudaraku, seorang pemimpin yang luar biasa, saudara. Nah, saudara, itulah hati Barnabas. Tahukah saudara, kalau bukan karena Barnabas, Paulus mungkin, waktu itu namanya Saulus, mungkin dia sudah kandas imannya, saudara. Mungkin dia sudah meninggalkan Tuhan. Ingat, saudara, dia harus pulang kampung di Tarsus, saudara. Di situ mungkin, saudara, ya dia sudah ragu akan panggilan Tuhan atas hidupnya. Nah, sementara itu, saudara, Barnabas, ya, ketika dia datang ke Antioquia, terjadi revival besar. Dahsyat, banyak orang diselamatkan. Di tengah revival itu tiba-tiba Barnabas dikatakan, saudara, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Saudara, di tengah revival, ya, Barnabas ini, ya, dia pergi ke Tarsus, saudara. Dia ingat ada seseorang namanya Saulus. Ya, dia mau cari dia. Kenapa, saudara? Karena Barnabas punya hati Bapa, punya belas kasihan. Dia tidak ingin, saudaraku, ya, si Saulus jiwa baru ini terhilang. Maka dia cari,
Dia datangi kota itu, saudara. Dia bertanya, kalian kenal nggak seorang pemuda? Ya, dia tukang bikin tenda. Ya, namanya Saulus. Saudara, ada yang bilang, oh ya, dia di situ tuh. Yang kamu lurus aja, belok kanan, kemudian belok kiri. Rumah yang paling ujung, itu tempat tinggalnya. Saudara, sementara itu, ya saudara, ya Saulus sedang ada di rumahnya. Ya mungkin dia sedang, saudaraku, ya menjahit tendanya. Dia mungkin udah kembali ke bisnis dia sehari-hari, tukang bikin tenda. Saudara, kemungkinan Paulus sedang berpikir, Saulus ini berpikir, apakah benar Tuhan kau memanggil aku, Tuhan? Apakah benar Tuhan panggilanmu itu ya bukan mimpi dari aku sendiri? Tiba-tiba saudara, waktu ya saudara si Saulus berpikir demikian, dia mendengarkan suara yang memanggil dia, Saulus, Saulus. Saudara-saudara, dia nggak pernah lupa sama suara ini, saudara. Karena suara ini lembut di telinganya, saudara. Suara seorang bapak rohani yang luar biasa. Suara yang berseru, Saulus. Dia lihat berpaling ke belakang. Dia lihat Barnabas datang, lari, saudaraku, dan berpelukan dengan dia. Ya, Barnabas berkata, Saulus, aku ingat kamu, Saulus. Saulus, aku rindu sama kamu. Kamu tahu nggak, di Antioquia ada revival yang besar. Tapi aku tinggalin revival itu. Aku datang cari engkau. Ya, Saulus bingung, saudara. Dia pikir Barnabas datang itu ya hanya karena mampir. Mungkin dia mau pergi ke tempat lain. Barnabas bilang, tidak Saulus. Aku datang khusus cari engkau. Aku ingat engkau. Saudara, karena kasih Barnabas ini, karena hati dia, saudaraku, yang begitu luar biasa, mengasihi Saulus, maka Saulus ikut dia, saudara. Dimuridkan oleh Barnabas 1 tahun. Kemudian mereka, saudaraku, mengadakan perjalanan rohani, perjalanan misi terbesar yang pernah terjadi, saudara. Nah, 2 orang ini menjadi kompak yang sangat luar biasa. Kompak yang menjungkir balikan dunia, saudara. Saudara, karena Barnabas punya hati yang luar biasa, maka dia adalah pemenang jiwa yang efektif. Dia pemurid yang efektif. Dia mentor yang efektif. Dia anggota kompak yang luar biasa. Saudara, hari ini ya kita mau belajar dari Barnabas. Tuhan, aku doakan supaya setiap kami, Tuhan, belajar seperti Barnabas, Tuhan. Kami mau jadi pemenang jiwa yang efektif. Kami mau jadi pemurid, mentor yang efektif. Bahkan teman kompak yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan. Amin. Amin.